Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Yang berkesempatan siang hari ini kita bersiaran dari Masjid Husnul Khotimah, tepatnya di perumahan Bumi Dirgantara Permai, Jatisari, Kecamatan Jati Atsih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah pemirsa, ketika di bulan Ramadan ini mungkin sebagian di antara kita menahan lapar dan dahaga, itu suatu hal yang sudah biasa. Namun bagaimana ketika ujian kesabaran kita diuji? Nah untuk itu pemirsa, kita mengangkat judul atau tema pada kesempatan siang hari ini, yaitu ujian kesabaran di bulan Ramadan. Bersama guru-guru kita yang akan membahas tema menarik ini, Kiai Haji Haris Hakam dan juga Ustadz Daniel Barkah. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah yang hadir di masjid dan juga yang menonton tentunya di layar kaca masing-masing. Hari ini kita bicara sabar, Ibu. Kalau boleh tahu, Pak, kalau lagi puasa-puasa begini, tentu banyak ujian, banyak cobaan. Dari mulai tadi pagi, mungkin pas pagi-pagi sudah ada cobaan. Pengennya sih tidur rebahan. Pengennya, tapi kan kata Nabi kagak boleh tidur habis subuh. Belum lagi agak siangan dikit orang lain pada minum es kelapa, campur es jeruk, lah siang-siang dia minum. Terus kita gimana, Bu? Alhamdulillah masih kuat, Bu, ya. Tapi godaan mah selalu ada. Maka ketika orang sudah digoda dengan berbagai macam tadi, belum lagi dorongan hawa nafsu, belum lagi godaan setan, maka kita punya kewajiban untuk menahan dari segala bentuk godaan. Dan ternyata yang namanya menahan, kalau di bahasa Arab kan, itu maknanya as-saum. Jadi saum itu artinya nahan. Orang lagi puasa, Bu, pagi-pagi nih ada orang ngajak ngomongin orang lain dalam kurung gibah. Kira-kira pada mau kagak, Bu, nih? Ada orang yang ngajakin kita ngomongin orang lain dalam kurung gibah. Kita lagi puasa, kita ikutan apa kita nolak nih, Bu? Nolak beneran nih. Kayaknya sih wajah-wajah suka nolak. Pak, kita dipancing emosi oleh orang, Pak, siang-siang lagi bawa motor panas-panas, mana perut lapar, buka masih lama, gajian masih lama, dompet duit sudah tipis. Motor ditabrak orang lain, pecahlah lampunya. Kira-kira emosi kagak nih? Enggak. Kalau kita emosi berarti kena tuh, kita nggak bisa nahan padahal sedang berada di bulan sabar. Bulan Ramadan kata Nabi SAW disebut dengan bulan sabar. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ekstra sabarnya makin-makin loh. Makin-makin ekstra sabarnya sehingga setiap kita wajib untuk lebih sabar menghadapi godaan dalam kurung yang bisa mengurangi pahala puasa. Karena marah mengurangi pahala puasa, gibah mengurangi pahala puasa. Bahkan ada ulama yang bilang bisa jadi gibah membatalkan puasa karena gibah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, oleh karena itu maka puasa betul-betul harus dipastikan komitmennya adalah menahan. Ibarat mobil, Bu, kalau puasa gas apa rem? Ketika ketemu sesuatu yang tidak nyaman, rem apa? Supaya kita tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh agama atau yang dilarang oleh agama.
Yang kedua, hadirin ikhwati man rahimakumullah, ketika sabar juga berperan pada konteks ibadah atau ketaatan. Orang itu Bu, kalau taat, kalau ibadah juga sama, butuh yang namanya sabar. Kalau kurang-kurang sabar, ya Allah Bu, dari pagi sampai maghrib nahan lapar, nahan haus, nahan aktivitas suami, istri. Kalau kurang-kurang sabar, bisa jebol tuh tengah jalan. Buktinya Bu, buktinya nih, siang-siang ada warung pakai gordeng. Ada di sini warung pakai gordeng. Banyak. Kirain di kampung saya doang itu. Ada warung pakai gordeng Bu, timbang pakai gordeng doang itu kagak ada promosinya, kagak ada sales marketingnya. Banyak orang yang melipir ke warung Bu. Ternyata taat itu butuh kesabaran, karena kalau kurang sabar, orang bisa saja membatalkan puasanya. Sholat taraweh Bu, malam-malam juga sama, butuh yang namanya kesabaran. 11 rakaat, bahkan dalam ulama yang lain sampai 23 rakaat, butuh sabar Pak. Karena kalau nggak pakai sabar, boro-boro 10 rakaat, boro-boro 20 rakaat. Kadang-kadang 1 rakaat aja udah males-malesan. Kalau orang tidak punya yang namanya sabar. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngasih gambaran buat kita betapa pentingnya kesabaran di dalam meningkatkan yang namanya kualitas pertolongan Allah Azza wa Jalla. Orang sabar ditolong Allah. Ada 2 riwayat hadirin ikhwati man rahimakumullah. Ada 1 riwayat hadirin ikhwati man rahimakumullah. 1 riwayat ini bicara tentang 2 hal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ada orang Bu mau dilemparin ke neraka. Tiba-tiba puasa ngalangin, kata puasa, ya Allah ini orang jangan dilemparin ke neraka. Allah nanya, kenapa emangnya? Orang ini kagak boleh dilemparin ke neraka. Kata puasa, orang ini ya Allah siang-siang nahan dari lapar, nahan dari haus, nahan dari aktivitas suami istri. Karenamu ya Allah dalam rangka puasa. Tolong jangan lemparkan ia ke neraka. Kata puasa tuh. Yang kedua Pak, ada lagi orang dilemparkan ke Quran muncul, kata Quran, ya Allah tolong jangan lemparkan orang ini ke neraka. Kenapa? Kata Allah, karena orang ini setiap malam matanya melek Bu, gara-gara dia nonton. Oh bukan, matanya melek gara-gara dia membaca Al-Quran. Maka bacaan Al-Quran akhirnya membuat dia mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Modal dari sabar, untungnya dapat syafaat. Wallahu a'lam. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Daniel Barkah yang telah memberikan tausiah di segmen 1 ini. Betapa sabar sangat berhubungan erat dengan ketaatan kita. Ketika sabar kita tinggi, maka insya Allah dipastikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak diragukan lagi. Nah pemirsa, di segmen berikut Kiai Haji Haris Hakam juga akan kembali memberikan tausiah berkaitan dengan ujian kesabaran di bulan Ramadan ini. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial nomor 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyida syuhur wa dha'afa fihil hasanati wal ujur. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin zil khuluqi wal mashhur wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahum ila yaumin nusyur. Amma ba'du. Ustadz Daniel Barkah, Ustadz Sofyan, Ketua DKM, dan Shaimin, Shaimat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin yang berbahagia. Ibu tahu ya orang pintar? Halo? Ibu tahu ya orang pintar? Ya. Orang yang pintar adalah orang yang berpendidikan tinggi dan dia menguasai apa yang dia pelajari. Tetapi percayalah, orang yang tinggi ilmunya, intelektualnya tidak menjamin dia jadi orang baik. Bapak
ada lagi kecerdasan spiritual. Kecerdasan ruhani ini yang menjamin orang bisa jadi baik. Walaupun tidak sepandai yang pandai. Bagaimana caranya supaya keseimbangan itu bisa jadi? Maka diperlukan Ramadan supaya sabar. Al-Quran mengatakan memberikan jawaban, memberikan pengertian tentang bagaimana untungnya orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah penuhi orang-orang yang sabar pahalanya itu tanpa dihitung. Subhanallah. Ibu berpuasa, bapak berpuasa, besok amalnya, ibadahnya dinilai enggak pakai dihitung. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan as-sabiruna huna as-saimun. Yang dimaksud dengan orang-orang yang sabar pahalanya tidak terhitung itu adalah orang yang berpuasa. Kenapa? Karena orang yang berpuasa menjauhi yang halal, bukan yang haram. Betul apa benar? Kita punya makanan, kita nggak makan. Punya minuman, kita nggak makan. Kita punya pasangan hidup, punya istri, punya suami, tapi kita hindari. Subhanallah, punyanya sendiri, halal, legal, tapi dia jauhi. Kenapa? Dia pengen tundukkan jiwanya kepada Allah. Nah, ketika dia mampu menundukkan itu, spiritualnya tinggi. Subhanallah, maka nantilah lahir-lahir ya sifat-sifat pujian dari orang-orang yang sabar. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan kullu ajrin yukalu kailan. Setiap ibadah pahalanya itu akan ditakar dengan takaran. Wa yuzan waznan, akan ditimbang dengan timbangan nanti oleh Allah. Illa saum, kecuali puasa. Kenapa enggak ditimbang, enggak ditakar? Bi ghairi hisab, dalam tafsir Al-Qasimi dikatakan hiyal jannah. Subhanallah. Bapak insyaallah masuk surga. Amin. Ibu yang berpuasa insya Allah masuk surga, amin. Oleh karena itu nih rahasia nih, yang paling bagus Lebaran ngapain? Apa? Silaturahim, bagus, tapi bukan itu. Yang paling bagus selesai sholat Idul Fitri, minta maaf sama istrinya, sama suaminya, sama keluarganya, makan opor, cium istrinya, cium suaminya, pamitan, mati. Mati. Ada yang mau? Saya besok saya kesini lagi, saya layat. Karena saya yang menyampaikan, ibu terima, saya datang. Atau bapak ada yang setuju? Kenapa itu yang bagus? Nabi yang mengatakan bahwa orang yang pulang haji tidak ada dosanya karena dia tunduk melaksanakan apa yang diperintahkan, ibadatul mal, ibadatul badan, maka pahalanya adalah yang terbaik. Begitu juga dengan orang yang puasa Ramadan. Bapak Ibu sekalian, orang yang puasa Ramadan itu adalah orang yang takarannya sabar, dan orang yang sabar di bulan Ramadan maka 11 bulan yang berikutnya pasti dia kuat menahan diri. Ya. Jadi oleh karena itu ibu sekalian, kalau selesai Ramadan nih enggak sabar lagi, terburu-buru lagi, marah-marah lagi, puasa lagi sebulan lagi. Siap enggak kira? Kalau masih ya, Ramadan membentuk orang yang disiplin, orang yang murah hati. Selesai Ramadan enggak disiplin, tidak mau antri. Bulan Ramadan tidak mau, masih pelit, tidak beli, ya tidak mau berbagi, puasa lagi, Pak. Subhanallah. Kenapa? Karena memang Allah sudah mengukur. Hanya dengan melaksanakan ibadah puasa, maka dia akan menjadi orang yang sabar.
Subhanallah. Ibu sekalian yang berbahagia, puasa ini dulu digambarkan ketika penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Bapak Ibu sekalian. Nabi Adam ketika dimasukkan akal, akal itu dicoba dan ternyata akal itu tunduk sama Allah. Maka karena dia tunduk sama Allah, dimasukkan ke dalam Adam. Kemudian ketika hawa nafsu mau dimasukkan sebagai penyempurna kenikmatan hidup sepanjang dia jaga, maka dicoba. Ketika hawa nafsu itu dihidupkan, Allah panggil, ya nafas akbili. Hai nafas, coba kamu maju. Enggak mau maju, Pak. Adbiri, mundur coba kamu. Enggak mau mundur. Kemudian Allah tanya, man ana? Aku ini siapa? Maka nafsu mengatakan anta wa ana. Pak, nafsu kita itu ibu seperti itu, lulu gua sama Tuhannya Sang Maha Pencipta. Lalu bagaimana? Maka dia dikerangkeng 70 tahun. Setelah 70 tahun dikerangkeng, dikeluarkan man ana. Maka dia tetap mengatakan antallah, tapi dia tidak mau mengatakan anta rabbuna. Masukkan lagi kerangkeng, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, puasa 70 tahun. 70 tahun nafsu baru lunglai dia. Baru dia mengatakan antallah, anta rabbuna. Masukin ke Adam. Maka kita keturunan Adam, siapapun anak manusia yang berjuluk sebagai anak Adam, pasti yang namanya punya nafsu, dan nafsunya itu akan terus menggelora. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada puasa, maka sesungguhnya yang paling liar itu bukan binatang buas. Yang paling buas itu manusia, yang paling liar manusia. Tidak ada yang paling buas dari manusia. Kenapa? Hewan buas bisa makan, paling tinggi dia membunuh orang. Tapi kalau manusia, kalau dia tidak sabar, kabel dimakan, ya semen dimakan, aspal dimakan. Insya Allah kita akan teruskan. Amin, Masya Allah, terima kasih guru kita Kiai Haji Haris Hakam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus untuk kuat menjaga kesabaran kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena jelas apa yang dijanjikan oleh Allah, selain juga surga yang dijanjikan Allah bagi orang yang sabar, selama balasan di dunia juga adanya ketenangan hati bagi orang-orang yang sabar. Nah pemirsa, di segmen berikut adalah segmen yang juga ditunggu-tunggu, adalah segmen Dai Cilik Damai Indonesia. Sesaat lagi tetaplah dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Nah karena kita spesial, kita ada segmentasi Dai Cilik Damai Indonesia. Ada dua anak-anak kita yang sudah siap dengan tausiahnya yang akan tampil di depan kita semuanya. Yang pertama atas nama Khaira Fiandewi Maharani, betul ya? Nanti Ustadz Daniel Berkah juga ada di sini untuk memberikan komentar ya Ustadz ya. Dan mungkin juga akan memberikan sedikit praktek-praktek, contoh-contoh mungkin Ustadz Daniel ya. Baik, 3 menit dari sekarang udah siap ya? Ananda Khaira. 3, 2, 1, silakan. Memetik apel merah ranum. Matang benar merah buahnya. Kuucapkan assalamualaikum. Salam sejahtera buat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati
a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Izinkan pada kesempatan kali ini saya Khaira Fiandewi untuk menyampaikan ceramah singkat berjudul Ukhuwah Itu Indah. Di bulan Ramadan suci ini kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satunya menjaga ukhuwah. Apa sih itu ukhuwah? Bapak-bapak tahu nggak ukhuwah itu apa? Ibu-ibu tahu nggak ukhuwah itu apa? Kalau nggak tahu, sini Khaira kasih tahu. Ukhuwah itu artinya persaudaraan. Persaudaraan itu bukan karena mainan, bukan karena jajanan, ataupun teman satu grup WhatsApp. Tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Artinya, orang mukmin itu bersaudara. Kalau saudara, harusnya bagaimana? Harusnya saling tolong, saling sayang, saling memaafkan, dan tidak suka berkelahi. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita jaga ukhuwah di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan berkahnya menjalin ukhuwah. Cukup sekian dari ceramah singkat saya. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aplaus yang meriah buat Ananda Khaira Fiandewi yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Ustadz Daniel Barka, bagaimana komentarnya Ustadz untuk Ananda kita? Baik. Buah jambu, buah bengkuang. Cakep. Buah timun, buah pepaya. Cakep. Kapan ngerujaknya ini? Ya, buah-buahan itu. Jadi Ananda Khaira ya, Masya Allah. Pertama dari sisi mentalitas nomor wahid ini, Masya Allah Bu ya. Mentalnya sudah dapat. Yang kedua, penguasaan materi juga sudah Masya Allah, sudah bagus. Tadi rapi, tidak ada yang lupa, tidak ada yang ngeblank, aman ya. Tambahannya barangkali tambahin senyum aja deh gitu. Karena dari tadi kayaknya fokus banget karena takut lupa gitu ya. Kalau senyum sesekali boleh, kan cantik kalau senyum. Ibu-ibu sehat Bu gitu. Ini Khaira loh Bu, doain ya Bu biar lancar, biar lebih cair gitu. Kan tidak harus fokus dengan materinya. Terus Pak, Bapak punya anak laki-laki nggak Pak gitu. Kalau punya anak alhamdulillah gitu. Ya gitu aja, jadi supaya ada komunikasi dengan jamaah dan kita juga terlihat lebih santai dengan senyum. Mentalnya bagus, materi dikuasai, tambahin senyum sama penguasaan di lapangan. Itu supaya lebih nyaman, lebih enjoy ke Khairanya. Itu ya, nanti sering nanya ibu, bapak atau ibu masih punya uang nggak Bu? Nah, tengah nanya, masih ya, iya soalnya gajahnya masih lama apa masih baru? Ya gitu aja. Jadi supaya ada ruang-ruang komunikasi dan dialog. Itu tambahannya barangkali Ananda Khaira, Masya Allah terus berjuang dan terus berusaha supaya lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ustadz Daniel Barka yang telah memberikan komentarnya juga penilaian. Boleh duduk kembali. Berikutnya saya akan panggilkan atas nama Arza Jazline. Betul ya namanya ya? Agak sulit nih tulisannya. Baik, durasi yang sama 3 menit.
Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang ya. 3 menit dari sekarang, 3, 2, 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah pepatah yang mengatakan, tak kenal makanya tak sayang. Maka perkenalkan saya Arza Jaslin Mazaya pada kesempatan kali ini akan memberikan sebuah kultum dengan tema cara membangun generasi Islam di era digitalisasi ini. Hadirin rahimakumullah, sekarang ini kita sudah hidup di zaman yang serba canggih, serba online, serba digital, dan juga serba modern. Bahkan sekarang semuanya apa-apa harus foto dulu, selfie dulu, upload dulu. Astagfirullah. Itulah kondisi zaman sekarang yang jauh dari nilai-nilai serta ajaran Islam. Era digitalisasi ini tidak bisa kita abaikan begitu saja karena perubahan zaman dengan segala tantangannya. Sehingga cara hidup serta cara kerja seseorang juga berubah. Oleh karena itu, mari kita membangun generasi Islam di era digitalisasi ini. Lalu, bagaimana caranya? Yang pertama, memberikan nilai keislaman pada diri seorang anak. Dan juga dengan pondasi agama yang kuat, insya Allah generasi muda tidak akan mudah tergerus oleh perubahan zaman. Zaman boleh berubah, tetapi keimanan serta ketakwaan harus terpatri dalam diri seseorang. Karena iman ibaratkan setir. Kalau hidup kita tidak disetir, maka hidup kita akan tergelincir. Yang kedua, yaitu adalah berpedoman pada ajaran Al-Quran dan mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah suri tauladan yang baik yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Dan juga diriwayatkan dalam sebuah hadis. Innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Masya Allah, semoga kita semua bisa menjadi generasi yang cerdas dan berkualitas di negeri ini. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ikan hiu pakai dasi. Sekian dulu dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik atas Ananda Arza Jaslin. Silakan Ustadz untuk komentarnya Ustadz. Ini baru kali ini ada hiu pakai dasi sini nih. Masya Allah, Ananda Arza ya. Kayaknya sudah lebih sering tampil ini ya. Satu, secara pembawaan bagus. Yang kedua, penguasaan panggung bagus. Cuman sarannya atur napas yang pas. Karena tadi kayaknya 2 kali sempet
Tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi nilai dan tidak mengurangi kualitas tentunya, hanya saja nanti tinggal diatur lagi napasnya. Tadi takutnya ceramah, pingsan karena kehabisan napas, kan sakitan itu ya. Nanti kasihan nih Ustaz Sofyan gimana. Jadi sudah bagus, Masya Allah, Alhamdulillah. Tinggal tambahannya adalah pengaturan nafas supaya lebih tenang, lebih santai. Intonasi sudah dapat, gaya sudah dapat, tinggal jam terbang saja. Mudah-mudahan kedepannya menjadi daiyah yang insya Allah masyhur di Indonesia dan manfaat bagi Indonesia. Termasuk juga Ananda Akhirah, mudah-mudahan dua-duanya menjadi daiyah di masa depan Indonesia nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Daniel Barak atas komentarnya. Silakan boleh duduk kembali Ananda Arza. Dan pemirsa, nanti masih dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Kami masih persilakan, ada 2 segmen, kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema besar kita, ujian kesabaran di bulan Ramadan. Tetaplah bersama kami, usai jeda kami kembali. Ujian kesabaran di bulan Ramadan, itulah tema kita pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Memang tidak mudah, apalagi di bulan puasa ketika lapar dan dahaga, kita diuji kesabaran kita. Nah, bagaimana hal ini? Kita akan persilakan kepada para jamaah, saya yakin pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Saya persilakan atas nama Pak Budi. Boleh berdiri Pak Budi, dan nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh guru kita Ustaz Kiai Haji Haris Hakam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Pak Budi, Pak, mohon bertanya, Pak. Kaitannya dengan tema yang disampaikan pada sore hari ini, kami bertanya bagaimana cara atau tips untuk menghadapi ujian hidup ya dengan kesabaran, ikhlasan. Ini di lingkungan keluarga sendiri. Dan hal ini menghadapi anak ya, mungkin kadang sampai ya agak keras gitu ya. Kita sudah memberi contoh ya, sholat kita waktunya berusaha tepat waktu, kita dekat masjid, tapi anak kadang itu masih bermain gadget atau apa. Terus yang kedua, kadang kita sudah memberi contoh ngaji Quran di depannya, anak juga masih kadang belum terbuka hatinya. Ya. Nah, ini mohon pencerahan dan penjelasannya. Terima kasih Pak Ustaz. Ujian kesabaran dari anak lah, kurang lebih begitu ya Pak Budi ya. Silakan Kiai Haris bagaimana menjawab pertanyaan dari ya, baik. Kiai Haris lebih. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, memang di dalam Al-Quran itu ada tipologi anak. Anak ada yang pertama disebutkan amwalukum wa auladukum fitnah. Anak dan harta kalian itu adalah cobaan buat kalian. Bapak bisa jadi sekarang Bapak masuk kriteria ini. Anaknya. Ada juga di ayat lain dikatakan amwalukum wa azwajukum auladukum wa azwajukum aduwwul lakum. Ada lagi anakmu, istrimu jadi musuh buat kamu. Itu maknanya bukan istri jadi musuh bagi bapak, tapi sebaliknya juga sama. Ibunya baik, bapaknya kurang baik. Bapaknya baik, istrinya kurang baik. Di sini ada yang kayak gitu enggak? Yang mana orangnya? Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa begitu? Memang diuji Bapak. Bapak mesti bersyukur kalau Bapak lulus dengan ujian anak yang semacam ini, maka insya Allah Bapak mendapatkan sawab bighairi hisab. Tidak pakai dihitung lagi pahalanya. Nah, kesabaran Bapak gitu, indallahi ajrun azim. Orang yang menghadapi anaknya yang begini, yang begitu, yang keras, kemudian dia sabar. Orang yang menghadapi keluarganya, menghadapi istri, menghadapi suami, tapi dia sabar, indallahi ajrun azim. Di sisi Allah ada pahala besar. Jadi Bapak, terus yang penting bagi kita, ma'alaika illal balagh. Bapak tidak punya kewajiban apa-apa kecuali menyampaikan saja. Itu konsepnya Al-Quran. Bapak enggak punya, kita enggak ada hak untuk berhasil. Karena keberhasilan itu milik Allah. Kita yang penting disuruh dakwah, mengajarkan, beri contoh.
Nah, ini mohon maaf, saya tidak pada kasus Bapak, ini secara umum. Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran itu ada tipologi qurratu a'yun. Anak yang menjadi penyedap, anak yang ketika dipandang menyenangkan hati. Nah, itu bagaimana caranya? Yang pertama harus diberi makan yang halal. Ya, harus diberi makan yang halal. Yang kedua, ya, diajarkan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, masukkan kenapa sih ketika Husain ketika lahir diazankan oleh Nabi, diqomatkan, seakan memberi isyarat sebelum dia dengar dunia ini kecuali Allahu Akbar. Nah, adibu auladakum bitilawatil Quran. Ajarkan anak kamu sekecil mungkin untuk bisa mengerti Al-Quran. Dia belum mengerti lagu-lagu, dia belum mengerti ini dan itu, tapi dia sudah mendengar kalimah-kalimah thayyibah. Nah, yang ketiga diberikan contoh. Ya, Bapak Ibu, kalau anak kurang baik maka jangan disalahkan anak. Jangan-jangan saya sebagai orang tuanya yang salah. Dulu pada Khalifah Umar, ada orang tua yang menuntut anaknya karena tidak sopan, akhlaknya tidak bagus, begini dan begitu. Maka Sayyidina Umar bilang, sekarang Bapak pulang, besok anaknya bawa ke sini. Ketika anaknya dibawa, ditanya, kenapa kamu tidak berbuat baik pada ayahmu? Dia bilang, aku nggak pernah diajarkan, aku nggak ngerti dan nggak ada percontohan di rumah. Oh begitu. Kamu sini, bapaknya dipanggil, udah deket, ditonjok hidungnya sampai berdarah-darah. Yang salah kamu. Jadi Bapak sekalian, tapi kalau sekarang anaknya udah gede Ustadz. Konsep itu baru dengar sekarang. Nih bulannya Ramadan nih. Bangun tengah malam. Fi sulusil lailil akhir. Pada sepertiga malam yang akhir, ayo kita berdoa. Bapak berdoa terus, insya Allah kalau kita doakan tiang listrik rubuh. Apalagi anak manusia. Insya Allah. Yakin? Yakin? Insya Allah berhasil. Amin. Baik, terima kasih Kiai Haji Harisakam atas jawaban dari pertanyaan dari Pak Budi tadi. Berikutnya kami persilakan Ibu Nur Masita. Betul ya Bu? Silakan boleh berdiri, nanti akan dijawab oleh Ustadz Daniel Barkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, di lingkungan saya ini berapa orang ada yang menggibah, suka menceritakan keburukan orang lain, dan salah satunya saya kena untuk digibahin gitu Ustaz. Gimana caranya sabar sabar dalam ketika difitnah, ketika digibahin, dan bagaimana caranya menghindari agar kita tidak ikut menggibah orang lain dengan cara yang baik. Dan bagaimana Ustadz caranya kalau misalkan ada dua orang menceritakan keburukan orang lain, kita dosa atau enggak ketika kita tidak sengaja untuk mendengarnya gitu Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar menerima gibahan dan fitnahan orang lain nih. Ustaz Daniel, boleh sambil turun bersama kami di sini Ustaz. Ibu sering digibahin Ibu. Ada orangnya di sini. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita pastikan, hadirin ikhwati man rahimakumullah, bahwa omongan orang sekejam apapun tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap kita. Dalam ungkapan Luqman Al-Hakim, kalamun nas la yantahi, omongan orang tuh nggak ada habisnya Bu. Ibu benar diomongin, ibu salah, oh tambah juga diomongin. Orang memang begitu. Makanya kata Luqman Al-Hakim, sekarang tidak perlu terlalu mendengarkan omongan orang. Kalau ibu sudah benar, ada aturan yang ibu laksanakan, ada pedoman yang ibu lakukan, itu mencukupi sebagai standar kebenaran, maka cukup. Orang ngomong apa dan seperti apa tidak usah diambil pusing. Kalau kata orang Sunda mah whatever Bu.
peduli amat. Kalau sudah benar, maka tidak usah terlalu sering dan banyak mendengarkan orang lain. Fokus dengan perbaikan diri, fokus dengan ibadah sendiri, biarlah yang lain ngomong kayak apa, toh tidak akan merubah apa-apa. Kata guru saya, manusia cuma 3 kelompok Bu, yang seneng, yang gak seneng, sama yang cuek. Yang seneng kemungkinan respect muji, jadi temen. Yang gak seneng musuh dan mungkin suka gibahin. Yang ketiga cuek, bodo amat, kenal kagak, sekalinya ketemu ya say hello saja. Jadi kelompok manusia cuma 3 saja. Ya sudah, ngapain kita persoalkan Bu, kalau ada orang yang gak suka biar. Kecuali kalau memang kita yang salah, maka pastikan kita menyadari kesalahan, terus minta maaf, sebisa mungkin memastikan dia ngasih maaf ke kita. Karena urusan hak adami tidak akan selesai di hadapan Allah, kecuali di antara kitanya sudah selesai. Itu di antara ketentuan kalau kita salah. Tapi kalau kita tidak salah ya biarkan saja. Digibahin kayak apa, biarkan saja. Dan saya cerita Ibu, dari mulai Nabi Muhammad digibahin, dari mulai Aisyah radhiyallahu anha digibahin, dari mulai Fatimah, Ali bin Abi Thalib juga digibahin. Jadi orang soleh memang langganan digibahin Bu. Ya mudah-mudahan kalau kita digibahin, mudah-mudahan itu bagian daripada isyarat kalau kita orang, mudah-mudahan. Terus bagaimana agar kita tidak ikut gibahin orang? Pastikan kita paham resiko orang yang suka menggibah. Ada yang tahu Ibu bagaimana nasib orang yang suka gibahin? Makan apa Bu? Makan kurma? Bukan. Makan sahur? Bukan. Makan daging bangke, makan daging bangke saudaranya sendiri. Sudah daging bangke punya saudara. Itu resiko kalau orang gibah. Tolong kalau kita mau ngomongin orang, ingat nih, makan daging bangke ini mah gitu. Kagak enak Bu, kalau sudah makan daging bangke, maka pastikan itu terbersit dalam pikiran kita, menjadi keyakinan dalam hati kita, resiko orang yang gibahin makan daging bangke saudaranya. Belum lagi kata Nabi, bisa jadi kita di akhirat menjadi orang yang bangkrut, disebut dengan al-muflis. Kapan jadi muflis? Kalau suka ngomongin orang, ngumpat orang, jelek-jelekin orang, di yaumil akhir nanti dia bisa punya peluang menjadi orang yang bangkrut. Pikirin, makan daging bangke saudara sendiri. Yang kedua, bangkrut. Ibu sholat, ibu puasa, ibu zakat, tapi akhirnya zong. Daripada kehilangan itu semua, maka pastikan kita tidak gibahin orang. Kecuali kalau mau bangkrut, mau makan daging bangke, silahkan gibah sekarang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Mas Saul, terima kasih. Begitu ya Ibu, jadi cuekin aja ya. Jangan dipikir Ibu sampai kurus begitu Bu, mikirin gibahan orang kali Bu ya. Baik, Masya Allah, di segmen berikut kami masih persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita, ujian kesabaran di bulan Ramadan. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Masya Allah, tabarakallah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah dan kita masih dalam segmen tanya jawab. Kami persilakan terlebih dahulu ada Ibu Eis Komala. Ibu Eis atau Ce Eis? Orang Sunda banget ini kayaknya. Boleh berdiri Ce? Boleh, nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Kiai Haji Heris Hakam. Silakan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, kebetulan memang nama saya Eis Komala, Ibu Eis tapi Komala. aslinya Papua saya. Oh, Ya. berarti yang Lahir cari, besar di Sorong. yang cari cendrawasih tadi ya Bu ya? Iya. Ya, saya aslinya Papua Pak. Oke. Mama baik. saya orang Papua. Baik, silakan Ibu Eis pertanyaannya. Simpel ini untuk Pak Ustadz juga mewakili kaum ibu. Ya, gini Pak Ustadz, adakah doa atau trik-trik khusus kita sebagai seorang ibu atau kaum ibu dalam menghadapi rasa sabar, menghadapi keadaan lingkungan sekitar, terutama maaf ya, kalau di keluarga menahan rasa sabar,
menahan emosi kita untuk menghadapi anak atau suami atau keluarga gitu. Agar kita tetap lebih tawadu, adakah doa-doa supaya kita astagfirullahaladzim atau menahan rasa ini kita dalam bulan puasa ini Pak Ustadz, itu aja. Supaya kita tetap khusyuk dalam menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Is. Kalau tadi Pak Budi tadi kesabaran atas anaknya, ini juga suaminya ya sepertinya. Itu otomatis. Oke, maksudnya kesabaran atas ujian dari suami begitu ya Pak ya, Ibu ya? Lingkungan juga. Oke. Ya. Dan bagaimana kiat-kiat kita kaum ibu menghadapi komentar-komentar lingkungan, tapi keadaan dalam rumah juga ya maaf ya Bu, Pak, kita itu udah mau berusaha untuk sabar gitu. Ya, adakah doa khusus gitu? Jadi khusus. menahan rasa emosi kita menghadapin orang, Ya. anak ataupun suami gitu. Itu aja. Ibu ngomongnya juga udah penuh emosi ini. Silakan ya. Ya, baik. Orangnya ada nggak di sini? Ibu, Bapak, dan para pemirsa, kalau ditanya ada tidak doa yang diajarkan oleh Nabi? Ada. Ibu dengarkan, Bapak dengarkan, rekam, dan para pemirsa di luar, ya di luar sana, dimanapun Anda berada, boleh mengamalkan ini. Nabi mengajarkan begini doanya. Allahumma rabba Muhammadinin Nabi. Ighfir dzambi wa azhib ghaiza qalbi wa ajirni min mudillatil fitani ma ahyaitana. Panjang enggak Bu? Panjang. Rekam aja. Allahumma rabba Muhammadinin Nabi. Ya Allah Tuhannya Muhammad yang Nabi. Ighfir dzambi, ampunilah dosaku. Wa azhib ghaiza qalbi, cabut marah yang ada dalam hatiku nih. Wajirni min mudillatil fitani ma ahyaitana, dan lindungi aku dari segala musibah cobaan sepanjang hidupku. Ibu baca setiap habis subuh 3 kali, habis maghrib 3 kali, terus sepanjang, maka selamanya ibu ketika dicoba, ibu pasti sabar. Bukan maknanya baca doa itu tidak dicoba. Kalau ibu tidak dicoba, ibu tidak jadi orang yang baik. Ibu dicoba itu maknanya ibu orang baik. Mau nggak jadi orang baik? Terima aja dicoba. Karena pahalanya tambah gede. Yang penting sabar ya Bu ya. Qabul. Ya. Baik, amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tadi sempat tercatat dan juga terekam tadi doa yang disampaikan oleh Kiai Haji Haris Hakam. Berikutnya kami persilakan Mas Ardi. Ini anak muda kita yang akan dijawab oleh Ustadz muda kita juga Ustadz Daniel Barkah. Silakan Mas Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, remaja kan sering dikaitkan yang namanya bully-membuli. Apa sikap sabar yang harus kita ambil ketika teman kita mengomentari kita atau melakukan cyberbullying kepada kita? Apakah kita harus membalas ataupun diam? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih sabar dengan bullying nih Ustadz Daniel, silakan. Ini karena yang nanya muda, yang jawab muda ya. Insya Allah begitu Ustadz. Beda 2 tahun. Baik, terima kasih Mas. Pertama, kita sepakati dulu, bully ini kan sudah menjamur ya sekarang. Hampir di beberapa lembaga terjadi aktivitas bullying, bahkan sampai fisik, sampai cedera, bahkan tidak sedikit ada juga mungkin yang sampai meninggal. Jadi ini sudah tindakan kriminal sebetulnya. Maka dalam konteks ini tentu berbeda kalau diomongin. Diomongin kayak gimana kan nggak akan pernah gimana-gimana. Cukup dia tidak baca, selesai. Tapi kalau sudah kontak fisik, maka kita wajib untuk memberikan penolakan dan perlawanan. Kata Nabi begini, unsur zalim wal mazlum. Tolonglah orang zalim dan orang yang dizalimi. Orang-orang sahabat nanya Rasul, kalau orang yang didolimi itu kita tolong, oke lah. Tapi orang yang dolim kita tolong gimana ceritanya gitu. Masa orang dolim kita tolong, dia mau maling motor kita dukung gitu. Kata Nabi SAW, menolong orang yang zalim adalah dengan mencegahnya. Jadi setiap ada aktivitas bullying yang itu berdampak pada
cedera seseorang atau sakit seseorang, kita harus berani dan bersikap tolak bullying. Apapun resikonya kita tolak. Kalau kita tidak sanggup melawan, kita bisa cari bantuan. Jangan wah mentang-mentang kata Ustadz harus berani ngelawan ini, tapi dia 20 orang nih. Gimana ceritanya ya? Jangan langsung begitu juga. Kita bisa cari pertolongan, cari bantuan untuk bisa memastikan tidak lagi yang namanya bullying. Kalau sudah terjadi bullyingnya dan dia sudah minta maaf, maka ada peran agama mengharuskan. Satu misalkan, dalam surat At-Taghabun ayat ke-14, kalau ada orang sudah minta maaf, tugas kita satu, maafkan. Yang kedua, lupakan kesalahannya. Yang ketiga, mohonkan ampunan terhadap orang yang sudah melakukan kesalahan. Jadi nanti kalau dibikin teori, maafkan, lupakan, mohonkan ampunan. Itu baru kualitasnya high perform sebagai remaja. Kalau dia sudah jelas salah dan dia minta maaf, selesai. Karena orang Islam kalau sudah dimintai maaf, ya sudah, kasih saja. Nabi SAW dilemparin di Taif, orang-orang Taif ngelemparin Nabi lebih daripada bullying itu. Tapi ketika Jibril datang, kata Jibril, Rasul segera doa ke Allah biar Allah memerintahkan malaikat penjaga gunung menimpakan gunung ke atas penduduk orang-orang Taif. Apa jawaban Nabi? Enggak gitu konsepnya Jibril, enggak gitu. Saya berharap dari rahim orang-orang Taif nanti akan ada generasi Islam yang militan terhadap agama Islam. Jadi kalau sudah ada permintaan maaf, maafkan, lupakan dan mohonkan ampunan. Ketika sudah ada tindakan bullying, cegah sebisa mungkin. Kalau sanggup, lawan. Kalau tidak, kita cari bantuan yang jelas, stop bullying dimanapun kita berada. Artinya dalam hal ini tidak mesti harus sabar ya Ustadz ya, ketika kita mendapatkan bullying Ustadz ya. Sabarnya dengan aksi. Dengan aksi. Jadi melawan itu juga bagian daripada kesabaran untuk bisa memastikan tidak ada lagi yang namanya bullying. Karena ini sudah tindakan kriminal. Kriminal, baik. Masya Allah, terima kasih Ustadz Daniel Barka atas jawabannya. Nah pemirsa, di segmen berikut nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru kita atau Kiai Haji Haris Hakam nanti ya. Untuk itu masih tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Usai jeda kami kembali. Baik hadirin ikhwatiman rahimakumullah, kita sudah membahas beberapa item tentang sabar. Kalau disimpulkan, sabar itu ada di 3 keadaan. 1, sabar fit ta'ah, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar anil maksiat, sabar dalam menghindari maksiat. Dan yang ketiga, as-sabru ingdal musibah, sabar ketika mengalami musibah. Itu 3 keadaan yang kita diwajibkan memiliki kesabaran. Indahnya, idealnya seperti kesabarannya Nabi Yakub alaihi salam, beliau punya kalimat fasobrun jamil, tidak sekedar sabar tapi sabarnya ada kualitas indah. Dan ini tentu butuh pengorbanan, butuh kekuatan, butuh komitmen dalam diri kita supaya kita bisa bersabar. Ada ungkapan dari Aristoteles, sabar itu memang pahit, tapi yakinlah buahnya manis. Kata Gus Dur, sabar itu tidak ada batasan. Karena kalau ada batasan, bukan sabar namanya. Saya rasa 2 kalimat ini bisa memberikan penekanan bagi kita semua bahwa sabar itu cara orang beriman untuk mendapatkan kemuliaannya. Anggaplah begini Bu, syukur itu ibadah. Sabar itu ibadah. Kalau kita sedang mendapatkan ruang-ruang yang menuntut kesabaran, yakinkan kita sedang ibadah dengan jalur sabar. Mudah-mudahan Allah berikan banyak pahala, sebagaimana tadi dibacakan oleh kiai kita, pahala yang tidak dihitung saking banyaknya, gak usah pakai hitung-hitung lagi. Itu pahala bagi orang yang sabar. Sekali lagi Bu, sabar itu memang pahit, tapi yakinlah buahnya manis.
Baik, terima kasih Ustadz Daniel Barkah atas kesimpulan yang disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu sabar ketika menghadapi ujian. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan pemirsa, perlu kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini, tim Damai Indonesia menyerahkan 100 mushaf Al-Quran dari Yayasan Muslim Sinarmas kepada Masjid Husnul Khotimah, Jatisari, Kota Bekasi. Mudah-mudahan mushaf Quran ini bisa berguna dan juga bermanfaat dan juga memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini bersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita tengadahkan tangan, kita tundukkan hati kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabina Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Ramadan waj'alna fi Ramadana mimman yasumun, mimman yusallun, mimman yuzakkun. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma allimna ilma yuwafiqu ilmak wa ujid lana lisana sidqi fi ibadik. Allahumma lakal ham wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli. Nas'aluka salaha amrina kulli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.